Hai Sobat Film dimanapun berada dan apa kabarnya? Semoga semua sehat-sehat ya. Nah, di kesempatan kali ini gue akan menceritakan sebuah film horor berjudul Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2. Film ini merupakan sequel dari film Aku Tahu Kapan Kamu Mati yang rilis tahun 2020. Masih mengisahkan tentang Sienna, seorang gadis yang memiliki kemampuan untuk melihat tanda-tanda kematian seseorang, seperti yang terjadi pada film sebelumnya. Oke, tak lama-lama kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Dan ini dia, Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2. Ya, berlatar tahun 1987, memperlihatkan sebuah desa bernama Desa Remetuk. Desa ini dikenal dengan hasil padi yang melimpah. Namun di lain sisi, ternyata desa ini dikutuk yang mana warga di sana seringkali berbuat bundir. Misteri apa yang ada di desa tersebut? Ntar kalian bakal tahu sendiri. Pindah ke masa sekarang, ada perempuan bernama Sienna yang sedang menunggu bis di sebuah halte. Sienna ini mempunyai kemampuan aneh, yaitu bisa melihat pertanda orang-orang akan menghadapi kematian setelah dirinya mengalami mati suri di film pertama. Pertanda itu biasanya akan diikuti dengan adanya sosok yang muncul. Lalu Sienna dihampiri oleh nenek yang menyapanya, dan disusul oleh sosok anak kecil yang tampak menyeramkan. Anak kecil itu menunjukkan jarinya ke jalan raya, dan saat si nenek akan menyeberang, inilah yang terjadi. Oh sial, terjadi kecelakaan yang mana si nenek tewas tertabrak oleh truk. Nah, sejak saat itu Sienna dihantui rasa takut akan kemampuan yang dimilikinya. Keesokan harinya Sienna ngampus. Di sana Sienna punya teman baru yaitu Windy dan Rio. Sienna juga sangat dekat dengan dosen sekaligus psikiater yang bernama Naya. Sienna sering konsul kepadanya dan selama ini ia telah banyak membantunya. Di hari itu ada pria misterius yang menghampiri Naya. Pria itu tampak cemas dan meminta tolong kepada Naya untuk segera membantunya. Namun saat ditanya oleh Sienna, Naya menjawab kalau ia tidak mengenalinya. Saat akan robos masuk ke dalam lift, beruntung ada Rio yang sigap dan mengusirnya. Setelah waktu makin sore, si pria yang tadi ternyata masih ada. Naya di sana ditelepon oleh teman di kampung halamannya, bernama Laras. Laras menanyakan soal janji Naya yang akan membantunya. Laras merasa Naya ingkar janji dan mengingatkan kalau Naya tidak akan pernah lepas dari kematian dan masih merupakan bagian dari dirinya. Ada apa yang sebenarnya terjadi? Ya, kamu bisa lari dari kematian. Kamu juga bagian dari kita. Ya, hari sudah malam. Si pria itu tetap masih menunggu Naya di kampus. Saat berada di WC, ia merasakan kupingnya mendengung, yang disusul oleh sosok perempuan yang mukanya hancur. Habis itu, ia melihat sosok menyerupai orang-orangan sawah. Sienna dan temannya mendengar suara kegaduhan dari luar. Kampus itu digemparkan oleh si pria yang tadi sedang berdiri di ujung gedung. Anehnya, Sienna tidak melihat tanda kematian dan merasa si pria itu tidak akan loncat. Namun, inilah yang terjadi. Ya, sontak mereka sangat terkejut yang mana pria itu malah terjun dari lantai atas dan tewas seketika. Sienna merasa aneh dengan kemampuannya karena tidak ada pertanda sedikit pun. Sienna pun merasa curiga bahwa pria ini mungkin ada kaitannya dengan Naya. Nah, malam harinya Sienna kembali bermimpi buruk. Yang di mimpi itu Sienna sedang berada di sebuah tempat dan melihat Naya bersama pria itu mati dan disalib seperti orang-orangan sawah. Apakah ini pertanda buruk bagi Naya? Karena khawatir Sienna akan menemui Naya, namun dosen lain bilang Naya sedang libur cuti. Dan ternyata si pria yang tewas semalam sekampung dengan Naya. Ia pulang ke kampung halamannya sekaligus mengantar jasad si pria itu. Dosen itu juga tahu alamat kampungnya dan memberikannya kepada Sienna. Kemudian ia melacak alamat kampung tersebut yang rupanya jarak tempuh ke desa itu sangat amat jauh yang bernama Desa Remetuk.
Rio menanyakan kepada Sienna, kenapa Sienna begitu niat untuk pergi ke desa tersebut. Sienna akhirnya membocorkan rahasia kepada sahabatnya, Rio, bahwa dirinya bisa melihat kematian seseorang. Cuman yang aneh, Sienna tidak melihat pertanda dari kematian si pria tersebut dan merasa khawatir akan terjadi sesuatu kepada Naya. Gue bisa lihat tanda kematian dari gue SMA. Sienna pun memutuskan akan pergi ke desa Remetuk, ditemani oleh Rio dan Windy. Si Pak, Bu, Mangan mas, Mbak. ya. Ya, singkat cerita, sampailah mereka di sebuah desa dan memutuskan untuk melipir dulu ke sebuah warung. Tak lama dari situ, datanglah para warga yang akan menguburkan jasad si pria tadi. Warga sekitar terlihat sangat menikmati sepiring nasi, yang katanya nasinya memang pulen, dan itu hasil dari panen di desa sebelah atau desa Remetuk. Rio pun bilang kalau tujuannya mau ke desa Remetuk. Si ibu merasa terkejut mendengar mereka akan ke sana. Konon desa itu agak aneh, dan juga biasanya desa itu tidak menerima tamu dari luar saat di musim panen. Namun Sienna dan kawan-kawan akan tetap pergi ke desa tersebut. Setelah menyusuri yang jaraknya cukup jauh, tibalah mereka di sebuah desa terpencil yang dinamakan Desa Remetuk. Saat mereka menginjaki kakinya di desa itu, mereka merasa desa ini baik-baik saja, dan akhirnya mereka bertemu juga dengan Naya yang terkejut kedatangan mereka. Kalian kenapa ada di sini? Iya, kita cariin Mbak Naya soalnya Sienna takut Mbak Naya kenapa-napa. Lalu datang seorang perempuan bernama Laras yang menanyakan kepada Naya kenapa ada tamu. Laras pun bilang kalau desa ini tidak sembarang dikunjungi orang dan punya aturan tersendiri, apalagi ketika sedang mengadakan sebuah ritual. Penduduk sini punya aturan. Di masa ritual ini nggak boleh ada yang keluar masuk desa. Tak lama kemudian, ada dua orang pria yang sedang naik sepeda. Tapi mengerikannya, si pria yang dewasa itu malah sengaja menabrakkan dirinya, yang membuat dia tertancap garpu tanah dan tewas seketika. Namun ada yang aneh, si ibu ini malah meminta para warga untuk membiarkannya, seolah tidak terjadi apa-apa. Naya kemudian segera meminta Sienna dan kawan-kawan untuk pergi ke rumahnya. Mereka pun merasa aneh dengan kejadian tadi yang bukan kecelakaan, tapi bundir. Mereka pun diminta Naya untuk tinggal di rumahnya sementara waktu. Pilih di situ, terus yuk. Nah, disinilah mulai terungkap misteri yang ada di desa. Seperti judulnya, desa ini adalah Desa Bundir. Maksud Naya kembali ke desa untuk menyadarkan para warga supaya tidak ada lagi korban. Naya yakin kalau dirinya memberikan konseling pada masyarakat, kejadian bundir itu bisa diatasi. Laras awalnya setuju dengan cara apa yang dilakukan oleh Naya, tapi ia berkata hal itu tidak berefek apa-apa, malah merasa korban bundir terus bertambah seiring berjalannya waktu. Tak lama kemudian, datang Pak Kades yang diketahui ayahnya Laras bernama Pak Rahmat. Pak Rahmat membantah soal program yang diadakan oleh Naya, karena merasa Naya sok tahu tentang warga di sini. Hanya Pak Rahmatlah yang tahu semuanya tentang para warga. Mau menunjukkan kalau kamu itu lebih tahu dari kita. Gitu. Lebih ngerti. Benar saja, saat program konseling diadakan di tempat itu begitu sangat sepi. Warga di sana lebih sibuk mengurus panen padi yang melimpah. Setelah itu Laras meminta mereka untuk ikut acara makan malam sebelum panen sebagai bentuk syukur dan melarang mereka untuk tidak sendirian berlama-lama karena orang yang lagi sendirian rentan mati di desa ini. Kemudian Windy merasakan kupingnya mendengung dan itu adalah sebuah pertanda hal buruk bakal terjadi. Sienna kembali bercerita dengan Naya, yang mana sekarang ia sama sekali tidak melihat adanya kematian dan tidak mimpi buruk selama berada di desa Remetuk. Sienna merasa ada yang aneh di desa ini. Iya, tapi aku udah nggak bisa ngeliat apa-apa semenjak ada di sini.
Saat acara makan digelar, di sini Windy bukannya ikut acara, ia malah mengurung diri. Si Windy lupa nih apa yang dikatakan Laras tadi sore untuk tidak sendirian. Dan saat sedang bikin status sosmed, tiba-tiba ya, sosok perempuan itu muncul di hadapannya. Sontak ia pun ngibrit ketakutan dan untungnya Sienna dan Rio melihat Windy yang seperti dikejar sesuatu. Sosok itu muncul lagi. Namun apa yang dilihat Windy adalah sosok yang mengerikan. Sementara anehnya yang dilihat oleh Sienna dan Rio, Windy akan melakukan bundir. Windy masih dihantui rasa takut dan malah masuk ke rumah seseorang. Sienna kemudian mencari Windy di dalam, namun apa yang ditemukan adalah seorang bocah yang tewas dengan mulutnya terjahit. Sienna berhasil menemukan Windy, namun ini yang terjadi. Win, lo kenapa, Win? Lo gak apa-apa? Win! Ya, Windy kembali ditampaki sosok perempuan itu yang membuatnya histeris. Para warga yang mendengar teriakannya berhamburan keluar. Nah, rupanya rumah ini adalah rumah dari si nenek, dan dia beranggapan kalau cucunya tidak mati tapi sedang tertidur. Si nenek kemudian meminta mereka untuk tidak mengganggunya. Mana apa-apa? Dia lagi tidur, dia lagi tidur, dia lagi tidur, dia lagi tidur. Jangan diganggu. Ini sejak kapan? Jangan diganggu. Keesokan harinya, para warga menguburkan jasad bocah tersebut. Si nenek dengan histeris terus mencegah kepada warga bahwa cucunya belum mati. Tetapi, si nenek terdiam melihat sosok mengerikan keluar dari dalam tanah kubur cucunya. Sementara itu Windy baru menyadari kalau di tangannya terdapat sebuah simbol aneh yang sama seperti si pria di scene awal tadi. Apakah nasib Windy akan sama di sini? Kita lihat aja nanti. Nah ya, lebih baik daripada keluarga bapak. Dari kakek, buyut, semua cuma bisa pura-pura nggak ada yang salah. Buat apa jadi kepala desa? Pindah ke rumah Laras. Ia tampak sangat marah sama bapaknya. Sebagai kepala desa, ia tidak berbuat apa-apa. Pak Rahmat justru kematian ini gara-gara Naya, karena dulu anaknya Abduh yang juga kakaknya Laras tewas bundir. Setelah itu, Naya pergi ke kota. Ia juga bilang kalau Naya tidak bisa berbuat apa-apa, tidak seperti dengan janjinya. Pak Rahmat menjelaskan kalau desa memang dikutuk dan terus akan memakan korban. Mungkin memang harus ada yang dikorbankan. Setelah itu, Laras justru diteror oleh sosok perempuan tersebut. Sosok itu melukai keningnya Laras, tapi apa yang dilihat bapaknya, Laras melukai dirinya sendiri. Sungguh aneh. Ya, pagi harinya Sienna dan kawan-kawan datang ke sebuah acara desa. Rupanya di sini dijelaskan kalau di desa ini ketika ada korban, maka hasil panen semakin melimpah. Warga juga diminta untuk tidak terus bersedih hati dan memilih bersenang-senang sambil menikmati hasil panen. Di saat acara sedang berlangsung, si nenek ditampaki sosok iblis itu. Apa yang dilihat mereka, si nenek menikamnya sendiri, padahal sosok itulah yang membuatnya tewas. Warga di sana mengabaikannya begitu saja karena senang akan hasil panen yang melimpah. Padahal mereka tidak sadar, mungkin suatu saat mereka akan dapat giliran. Windy yang menyaksikan kejadian itu secara langsung sudah tidak tahan lagi tinggal di desa ini. Dan di malam itu juga, ia nekat untuk pergi dari desa seorang diri. Sienna dan Rio yang khawatir segera menyusul Windy. Namun entah kenapa, Windy yang terus berlari, ia malah kembali ke tempat semula, seolah berputar-putar di tempat tersebut. Pak Rahmat mengatakan kalau seseorang yang masuk ke sini tidak akan bisa keluar. Anak-anak itu sudah menginjak tanah di sini. Mereka tidak bisa keluar lagi dari sini.
Di malam itu juga, Rio diteror oleh sosok iblis itu, yang sama seperti dialami Laras. Setelah kejadian itu, Sienna khawatir dengan kedua teman-temannya, merasa bersalah karena tidak bisa berbuat apa-apa. Sienna pun menanyakan kepada Naya tentang iblis di desa ini, karena Sienna pernah sepintas melihat sosok tersebut. Namun Naya tidak tahu dan tidak pernah melihat sosok iblis itu. Saat tengah malam ketika semua sedang tertidur, Sienna terbangun oleh suara dari luar. Saat ditengok, rupanya itu adalah bapak-bapak yang pernah ia lihat ketika di kuburan. Sienna pun mengikuti orang itu sampai ke tempat tinggalnya. Ya, di sana Sienna diberitahu banyak hal oleh si bapak tentang misteri di desa Remetuk. Desa ini sudah sangat lama dikutuk dan juga ada keberadaan iblis yang sering ganggu penduduk desa. Iblis itu sering menghasut warga untuk melakukan bundir. Orang-orang yang takut mati akan selalu diteror iblis itu. Dan rupanya bapak ini mengetahui Sienna pernah mati suri, juga bisa melihat iblis itu. Orang semacam Sienna yang sangat dibutuhkan di desa Remetuk. Kami semua membutuhkan orang seperti kamu. Di malam itu juga, Naya seakan bermimpi berada di suatu tempat, yang mana Naya diperlihatkan orang-orang yang tewas bangkit kembali, dan menyalahkan Naya atas kematiannya. Tak lama, iblis itu pun datang, yang langsung mengikatkan tali ke lehernya, dan ternyata di dunia nyata, Naya sudah tewas tergantung. Sienna yang melihat sendiri begitu histeris, seakan tak percaya, terjadi juga kepada Naya. Kejadian ini membuat Sienna frustasi dan mencoba mengakhiri hidupnya. Namun, si iblis itu muncul lagi dan memasukkan semua pil ke mulutnya, yang membuat Sienna tak sadarkan diri. Nah, ternyata di alam lain, Sienna akhirnya diperlihatkan gimana kutukan di desa ini terjadi. Jadi kutukan ini berawal dari petua desa waktu itu yang dapat bisikan dari iblis jika desanya ingin menghasilkan panen padi yang melimpah, maka mereka harus menumbalkan satu nyawa sebagai tumbalnya. Saat itu yang dijadikannya tumbal adalah Sekar, perempuan yang dianggap sial di desa itu. Ibunya berusaha menolong putrinya, namun apalah daya, Sekar sudah tewas. Sejak itu pula penduduk desa semakin tidak waras, yang mana jasad Sekar dijadikan orang-orangan sawah. Kemarahan sang ibu sudah tak terbendung, lalu ia menaruh dendam kepada semua warga. Saat itu si ibu bersekutu dengan iblis hingga akhirnya ia mengutuk desa Remetuk. Ia minta suburkanlah desa ini, tapi juga matikanlah semua penduduk desa. Selama penduduk desa menikmati hasil panennya, selama itu juga korban akan terus berjatuhan. Sienna yang menyaksikannya tiba-tiba diserang oleh Sekar. Sementara di dunia nyata, Rio dan Windy berusaha menyadarkan Sienna. Sienna hampir saja kehilangan nyawanya, namun ia teringat ucapan Naya. Satu hal yang bisa menghindari kematian ini adalah berbahagialah, dan ingatkan orang itu untuk terus mengenang kembali kenangan indahnya. Dan itu berhasil, Sienna akhirnya berhasil tersadar. Ya, setelah kematian Naya, Laras sudah tidak tahan lagi. Ternyata selama ini Laras hanya berpura-pura tidak tahu soal kutukan. Padahal ia sudah tahu kalau kutukan dulu sudah hilang, namun dibuka kembali oleh ayahnya, Pak Rahmat. Bapaknya sengaja melakukan ini supaya desa mendapatkan hasil panen yang melimpah, dan para warga adalah tumbalnya. Sementara Windy berasa kupingnya mendengung. Windy kemudian berlari ke para warga yang sedang mengadakan acara. Di sana Windy mengamuk karena kerasukan iblis. Sienna yang masih di rumah terjebak dan diserang oleh iblis tersebut. Namun Sienna berhasil melawan dan langsung menyusul mereka. Di luar, dengungan itu terdengar oleh semua warga. Keadaan jadi kacau, juga Rio yang hampir saja tewas karena si iblis mengikat lehernya, namun diselamatkan oleh Sienna. Kemudian si bapak tua yang berpakaian hitam datang dan menyalahkan Pak Rahmat karena semua ini adalah ulahnya. Laras yang sudah tak tahan lagi mencoba mengakhiri hidupnya
namun bisa dicegah. Pak Rahmat kemudian sadar bahwa di desa ini sudah seharusnya tidak ada lagi korban. Cara satu-satunya menghentikan kutukan ini adalah menumbalkan orang yang salah, yaitu Pak Rahmat. Apalah arti dari panen ini jika para warga bahkan putrinya jadi korban, yang akhirnya Pak Rahmat rela berkorban demi keselamatan desa dengan membakar hidup-hidup di sebuah gudang. Nah, keesokan harinya, para warga kembali hidup normal, dan Sienna juga dua sahabatnya kembali beraktivitas seperti biasa. Di akhir film, rupanya teror iblis itu belum berakhir, guys. Teror itu terjadi kepada Windy, ia pun tewas, dan film pun selesai. Ending yang sangat membagongkan. Ada pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini, guys. Ya memang dulu sesajen banyak dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia. Sesajen biasanya dipersembahkan untuk arwah leluhur. Sesajen juga menjadi bahan ritual yang selalu ada di setiap upacara adat dengan tujuan untuk berkomunikasi dengan makhluk gaib. Mereka percaya bahwa makhluk gaib yang diberi sesajen dapat meningkatkan produksi pertanian atau menghilangkan berbagai malapetaka. Namun dalam syariat Islam, hal itu termasuk perbuatan musyrik dan tidak diperbolehkan. Itulah alur cerita film Aku Tahu Kapan Kamu Mati 2. Selalu nantikan cerita film berikutnya dan terima kasih sudah menonton. Dukung juga channel ini dengan kasih like, lalu subscribe dan aktifkan notifikasinya. See you next time. Bye-bye.